Menantu Greget, My Greget Husband. Author, Raffiansyah. Jangan lupa komen, like dan subscribe agar channel ini berkembang. Bab 8 Nenek Keluarga Su. Kamu Lilimi. Yogi Chen menatap Lilimi dan bertanya. Maaf, Tuan Yogi Chen. Tadi aku pergi ke rumahmu untuk menjemputmu. Tetapi tidak ada seorang pun di rumahmu. Dan pada saat dalam perjalanan kembali ke perusahaan, di tengah jalan ada macet, jadi aku terlambat. Lilimi sedikit membungkuk dan dengan lembut menjelaskan bahwa dia tidak ingin meninggalkan kesan buruk kepada Yogi Chen. Ketika presdir baru ini baru menjabat pada hari pertama. Lilimi, apa yang kamu lakukan? Rizka Su menghampiri Lilimi dan menunjuk ke arah Yogi Chen dan berkata, dia hanya karyawan biasa. Dan baru saja aku memberhentikannya. Kenapa kamu asal-asalan panggil? Karyawan, dipecat. Lilimi membuka tas dokumen yang ada di tangannya. Mengambil sebuah dokumen. Membandingkan foto-foto yang ada di dokumen itu. Dan kemudian berkata kepada Rizka Su, benar, ini adalah presdir baru perusahaan kita. Yogi Chen, maksudku Tuan Yogi Chen. Ya Tuhan, apa yang baru saja dia katakan? Presdir baru, Tuan Yogi Chen. Ketua Satpam merasa ketakutan. Dia menelan ludah dan mencoba berbicara. Tetapi dia merasakan bahwa tenggorokannya sepertinya tersumbat dan dia tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Orang-orang di sekitar tercengang dan menatap Yogi Chen seperti menatap hantu. Bagaimana mungkin? Kamu tidak salah orang kan? Emily Liu sangat terkejut sehingga dia menggigit bibirnya dan berkata, apakah mungkin namanya sama dengan presdir perusahaan kita? Namanya sama. Lilimi membuka tas dokumen, mengeluarkan sebuah dokumen, dan meletakkannya di depan Emily Liu. Lihat sendiri. Apakah orang yang ada dalam foto adalah Tuan Yogi Chen atau bukan? Dokumen ini dikirim oleh kepala keluarga kami kepadaku. Dan ada perjanjian transfer saham perusahaan grup di sini. Dan tanda tangan kepala keluarga di atasnya. Berakhir, pada saat melihat dokumen dengan jelas, pemikiran Emily Liu menjadi kosong. Seperti dipukul dengan keras. Dirinya baru saja menyinggung presdir baru Magic Entertainment Group. Apakah kedepannya dirinya bisa menjalani hari yang baik? Pada saat ini, Rizka Su sangat menyesal. Dan dia menggigit bibirnya sampai mengeluarkan tetesan darah. Rizka Su di satu sisi juga kebingungan. Meskipun dia adalah wakil kepala bagian dan orang berpangkat tinggi, tapi dia hanya pekerja paruh waktu. Bagaimanapun, perusahaan ini adalah perusahaan milik keluarga Chen. Dan jika dirinya barusan tidak salah dengar, kepala keluarga memindahkan saham Magic Entertainment Group kepada pria ini. Yang juga berarti bahwa sekarang dia bukan hanya presdir, tetapi Yogi Chen adalah bosnya. Tuan Yogi Chen. Rizka Su merasa sangat gelisah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan terbata-bata. Aku sudah tidak tahan. Bagaimana jika kamu masih menyuruhku pergi? Yogi Chen menatapnya sambil tersenyum. Tetapi senyum itu jatuh ke pandangan Rizka Su, yang membuat Rizka Su ketakutan. Tuan Yogi Chen, semuanya salahku, ini salah aku. Aku akan memperbaiki diriku ke depannya. Walaupun hati Rizka Su sangat kejam,
Tidak peduli apakah dirinya kehilangan harga diri atau tidak. Yang sangat penting adalah untuk mempertahankan posisinya. Yogi Chen bahkan tidak menolehnya sama sekali. Tetapi melihat ketua satpam yang kakinya gemetaran. Wajah ketua satpam itu penuh dengan keringat. Wajahnya mengeluarkan senyum yang tidak enak. Tuan Yogi Chen, aku pergi. Yogi Chen hanya mengucapkan satu kata dan berbalik badan. Lalu berjalan masuk ke dalam perusahaan. Kali ini benar-benar berakhir. Ketua satpam itu terduduk di bawah. Hatinya seperti mati. Dan sikapnya yang seperti harimau barusan sepenuhnya menghilang. Sekelompok orang mengikuti Yogi Chen dengan hati-hati. Sepanjang jalan Yogi Chen menarik perhatian para karyawan. Dan para karyawan mulai bergosip. Rizka Su dan Emily Liu juga berada di belakang Yogi Chen. Mereka berdua saling memandang dan tersenyum pahit. Walaupun mereka membenci atasannya ini. Tapi mereka tidak berani memperlambat langkahnya. Jika mereka memperlambat langkahnya, tidak akan ada peluang lagi. Bahkan jika pergelangan kaki mereka sakit, mereka tidak berani menunjukkan rasa sakit mereka. Pada saat ini, berita tentang presdir baru yang menjabat menyebar ke seluruh perusahaan. Meskipun tidak tahu seperti apa tampang presdir baru, tapi orang yang bisa berjalan di depan Rizka Su dan membuatnya terus mengikutinya. Orang yang diikutinya itu pasti presdir baru. Tidak sedikit orang yang tidak terampil di tempat kerja. Melihat Yogi Chen memimpin jalan, mereka menghentikan langkahnya satu persatu dan membungkuk untuk menyapa. Sebagai perusahaan hiburan top di kota Sichuan, kantor Magic Entertainment Group didekorasi dengan indah dan megah. Dan kantor presdir di perusahaan ini sangat megah. Duduk di atas kursi milik presdir, Yogi Chen dipenuhi dengan emosi. Sudah 2 tahun. Dari surga jatuh ke neraka. Dan dirinya bangkit dari neraka lagi. Presdir, Rizka Su dan Emily Liu. Dengan kepala menunduk, berdiri dan menunggu jawaban dari Yogi Chen. Yogi Chen menatap Rizka Su dengan serius. Dia hanya tahu bahwa hari ini Emily Liu memiliki kakak sepupu jauh lebih tua darinya. Dan dia terlihat sangat cantik. Namun, jika dilihat lebih dekat, mereka memang memiliki kesamaan. Tuan Yogi Chen, aku minta maaf. Rizka Su menunduk dan tidak berani menatap Yogi Chen. Akulah yang melakukan kesalahan dalam masalah ini. Jika kamu ingin menghukumku, silakan hukum aku. Aku hanya meminta kamu untuk membiarkan Emily Liu menandatangani kontrak dengan perusahaan. Selama Emily Liu dapat menandatangani kontrak, aku akan melakukan semua yang kamu katakan. Kamu akan melakukan semua yang aku katakan. Yogi Chen memandang Rizka Su sambil berpikir. Kedua saudara perempuan ini saling menyayangi satu sama lain. Ketika Yogi Chen ingin berbicara, Lili Mi, asisten perusahaan, mengetuk pintu dan berjalan masuk. Tuan Yogi Chen, keluarga Su dari kota Sichuan mengirim seseorang untuk memberikan hadiah untuk memberi selamat kepada presdir atas jabatannya. Oh, hadiah. Yogi Chen tersenyum. Dan berita keluarga Su ini sangat menarik. Dia berkata, tidak peduli seberapa baiknya mereka. Mereka pasti memiliki tujuan lain. Apa yang dikatakan Tuan memang benar. Mereka ingin membahas kerja sama denganmu. Kerja sama? Yogi Chen bertanya.
Siapa yang disuruh keluarga Su untuk datang memberikan hadiah? Henry Su. Henry Su. Yogi Chen tertawa dan berkata kepada Lili Mi, keluarga Su bahkan mengirim orang bodoh untuk berbicara tentang kerjasama. Suruh dia bawa hadiahnya dan pergi dari sini. Baik, Tuan Yogi Chen. Terhadap perintah Presdir, Lili Mi tentu saja harus mengikutinya. Villa keluarga Su. Nenek keluarga Su mengadakan pertemuan keluarga mendadak, dan ratusan anggota keluarga tiba. Nenek keluarga Su duduk di posisi yang terhormat. Di sebelahnya ada Henry Su, yang baru saja pulang. Pada saat ini, Henry Su menggigit bibirnya dan berkata dengan marah, "Nenek, Magic Entertainment Group terlalu memandang rendah orang. Ketika aku pergi untuk memberi hadiah, mereka tidak hanya tidak menerimaku, tetapi mereka memanggil aku bodoh dan menyuruhku pergi dengan membawa hadiahnya kembali. Jika mereka sangat merendahkanmu, berarti mereka merendahkan keluarga Su. Mereka juga merendahkan nenek. Mereka sama sekali tidak memandang keluarga Su kita." Nenek keluarga Su menggelengkan kepalanya dan wajahnya terlihat sedih. Keluarga Su hanyalah keluarga kelas menengah. Keluarga Chen adalah keluarga kelas atas di daerah selatan, dan salah satu keluarga terbesar di negara ini. Walaupun mereka memandang rendah dirimu, apa yang bisa dilakukan? Melawan keluarga Chen, ini adalah suatu hal yang mustahil. Segera setelah putra-putra keluarga Su melihat bahwa nenek keluarga Su tidak bisa berkata-kata, mereka marah tapi tidak bisa berkata-kata. Orang-orang yang berkuasa di dalam keluarga tidak berbicara sepatah kata pun, dan mereka tidak mempunyai hak untuk berbicara. Baiklah, kali ini kamu membuat keluarga marah. Aku akan mengingatnya dan akan membalas kamu. Nenek keluarga Su menepuk pundak Henry Su untuk menenangkannya. Henry Su sangat senang, dan dia berkata dengan pelan, "Iya, cucu melakukan ini untuk keluarga. Buat apa marah? Bahkan walaupun keluarga kita marah, kita tidak bisa berbuat apa-apa." Nenek keluarga Su sangat lega. Dia memandang Henry Su dengan kagum, menekankannya dan berkata, "Baiklah, mari kita kembali ke pokok permasalahan. Aku dengar bahwa presdir baru dari Magic Entertainment Group adalah seorang pria muda berusia 20 tahunan. Dia bersikap sembrono seperti itu adalah sesuatu yang normal. Meskipun sikap mereka tidak baik, tapi jika kita ingin mendapatkan perkembangan yang lebih baik, kita harus terus membuat kerjasama dengan mereka." Setelah nenek keluarga Su selesai berbicara, dia terdiam, melihat ke sekeliling dan berkata, "Siapa lagi yang bersedia untuk pergi bernegosiasi?" "Tidak bisa. Masih ingin pergi untuk membicarakan kerjasama." Sudah ada pelajaran dari pengalaman Henry Su. Menunggu orang lain dan pergi lagi. Bukankah itu menghina diri sendiri? Seketika, seluruh ruang rapat penuh dengan suara orang-orang diskusi. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mau mengatakan bahwa dirinya bersedia pergi untuk bernegosiasi. Nenek keluarga Su mendesah. Henry Su ini adalah awal yang buruk. Semua orang takut dipermalukan oleh Magic Entertainment Group lagi. Jika negosiasi gagal itu adalah masalah biasa, tapi masalah besar adalah hilangnya harga diri. Tetapi, selama mereka dapat bekerja sama dengan Magic Entertainment Group,
keluarga Su pasti dapat mengandalkan keluarga Chen untuk menaikkan derajat keluarganya. Dalam menghadapi kepentingan keluarga, harga diri perorangan sangat tidak layak dibicarakan. Nenek keluarga Su sedikit kecewa. Tidak ada seorang pun di antara anggota keluarga Su yang bersedia berdiri untuk pergi melakukan negosiasi. Pada saat ini, Henry Su melihat Michelle Su berdiri di sudut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tersenyum dingin dan berdiri lalu berkata dengan keras, "Nenek, Presdir baru adalah seorang pria muda berdarah panas. Dan Michelle Su adalah salah satu gadis cantik di dalam keluarga Su kita. Seperti kata pepatah, kekuatan seorang pria akan melemah saat melihat wanita cantik. Aku pikir lebih baik menyuruh Michelle Su untuk pergi mencoba." Henry Su. "Kamu." Michelle Su berdiri dan menunjuk ke arah Henry Su. Dan dia tidak bisa berbicara apapun. Ini adalah niat jahat. Kata kasarnya ini adalah memberikan apa yang orang inginkan. Kata kasarnya ini disebut rayuan. Yang paling penting, dirinya seorang wanita yang sudah menikah. Dia melakukan ini hanya untuk menghancurkan reputasi dirinya. Jika kalian menikmati novel ini, silahkan dukung saya dengan like dan subscribe. Hal ini tidak bersifat wajib, tapi sangat saya apresiasi. Terima kasih.